Oke, untuk di video kali ini kita akan membahas tentang HA, High Availability di Proxmox ya. Jadi untuk layanan ini kita akan menguji apakah HA di Proxmox berjalan dengan lancar atau tidak. HA biasanya digunakan untuk menyediakan layanan server dengan kebutuhan tinggi, sehingga ketika kita menyediakan layanan server, layanan tersebut tidak terpaku terhadap satu server gitu. Jadi ketika ada server Proxmox yang mengalami gangguan atau mau maintenance, maka layanan tersebut akan berpindah secara otomatis ke server Proxmox yang lain yang terhubung. Oke, langsung saja. Di praktikum kali ini atau di uji coba kali ini kita menguji menggunakan layanan virtual ya, atau teknologi virtual. Kita menggunakan VMware dan VirtualBox. Oke, untuk Proxmox sendiri saya menggunakan VMware 3 Proxmox ya. Tiga Proxmox yang telah diinstal di VMware. Saya ada Proxmox 1, Proxmox 2, dan Proxmox 3. Oke, untuk yang mau praktek, yang komputer yang saya gunakan ini menggunakan komputer dengan prosesor Ryzen 5 dan RAM 16 GB. Nah, untuk virtual dari Proxmox yang satu itu menggunakan memori 2 GB dan prosesor 2 core ya. Nah, kenapa kok Proxmox-nya kecil cuma 2 GB ya? Ini karena hanya untuk kebutuhan uji coba dari si HA-nya saja ya. Jadi saya tidak menggunakan server yang dengan spesifikasi yang tidak terlalu besar. Nah, jangan lupa juga di settingan prosesor di VMware-nya, jangan lupa diaktifkan virtualization engine-nya ya. Nah, untuk yang ininya tidak bisa dipilih atau tidak di checklist, harus disetting dulu lewat BIOS atau diaktifkan dulu. Nah, ini ada 3 Proxmox dengan spesifikasi yang sama. Kita nyalakan saja. Tiga-tiganya saya menggunakan interface bridge untuk ketiga ini dengan network 192.168.0.0/24. Oke, selanjutnya kita buka browser saja. Saya close dulu ya. Kita coba akses Proxmox, buka browsernya, kita akses Proxmox yang pertama atau Proxmox 1 dengan IP 192.168.0.100 ya. Nah, ini ya. Untuk Proxmox yang kedua IP-nya 101. Untuk Proxmox yang ketiga dia 102.
kita cek yang Proxmox kedua. Oh, Proxmox yang ketiga kita cek. Satu sebentar. Nah, saya sepertinya salah ini ya. Salah import, kita coba import dulu aja. Ini IP-nya masih 101, harusnya 102 ya. Oke, sambil nunggu. Nah, sebenarnya saya sudah install terlebih dahulu Proxmox 1, 2, 3 ya. Teman-teman bisa cari tutorial untuk install Proxmox nya ya. Karena di sini tidak dimulai dari install Proxmox karena nanti terlalu panjang. Nah, selanjutnya, oh ya, karena di HA ini kita membutuhkan share storage ya, menggunakan NVS. Nah, layanan NVS-nya nanti kita akan uji coba dua layanan yang menggunakan OMP ya, menggunakan NAS Open Media Vault sama Debian 12. Kita install NAS. Nah, dua layanan tersebut kita coba koneksikan untuk share storage-nya. Oke, kita jalankan yang ini, yang Virtual 3, yang Proxmox 3. Nah, semua sudah berjalan dengan lancar ya. Ada Proxmox 1, Proxmox 2, dan Proxmox 3. Nah, selanjutnya, sebelum ke HA, kita harus menggabungkan tiga Proxmox ini dalam satu klaster yang sama. Jadi langkah pertama kita akan membuat klaster dulu di data center yang ini. Ya, di data center ya. Boleh di mana saja sebenarnya ya, tapi saya akan fokuskan di Proxmox yang pertama untuk menjadi data centernya. Cluster. Nah, ini untuk pembuatan cluster di Proxmox pertama ya, sekali lagi bebas mau di Proxmox yang mana saja. Ya, anggap saja Proxmox pertama ini dia memiliki kualitas dari hardware-nya yang lebih baik daripada yang lain, jadi saya pakai yang Proxmox 1. Oke. Maaf, nama klasternya ini ya. Saya tulis data utama saja. Data utama create. Tunggu beberapa saat. Kalau sudah selesai, nanti ada join information. Nah, join information ini sangat penting ya, kita kopikan tokennya, join informationnya. Nah, ini di copy, lalu kita joinkan Proxmox yang kedua, pilih di data centernya juga cluster. Nah, sekarang join cluster. Nah, informasi yang tadi kita copy yang ini kita pastekan di sini. Terus masukkan password root dari virtual Proxmox yang pertama. Oke. Ya, tunggu beberapa saat. Yang Proxmox ketiga juga sama.
kita buat namanya, jangan dibuat, maaf, join cluster, masukkan ke tokennya, terus masukkan passwordnya juga, join data utama juga ya. Tunggu beberapa saat. Dia akan minta login ulang. Nah, sekarang sudah terkoneksi. Saya close aja. Saya buka di cluster di Proxmox ketiga aja. Nah, ini udah kebaca semua ya. Udah gabung di data utama cluster, ada P1, P2 dan Proxmox 3 ya. Nah, kalau kita lihat di summary-nya, kita akan melihat semua aktivitas atau semua resort yang ada di semua Proxmox ya, terlihat dengan satu interface. Boleh dibuka di mana saja, mau di Proxmox 1, Proxmox 2 ya, di user interface webnya ya. Kita bisa mengendalikan semua si Proxmox dalam satu cluster. Nah, di sini kita coba membuat membuat kontainer ya. Membuat kontainer. Kita buat kontainer. Nah, di sini kita uploadkan dulu kontainer, atau biar langsung saja. Sebelum membuat kontainer, kita hubungkan dulu aja share storage ya. Jadi share storage itu nanti kita akan membuat layanan NPS, boleh menggunakan NAS atau menggunakan Linux biasa, yang penting ada layanan NVS-nya. Nah, tujuannya adalah agar penyimpanannya tidak tersimpan di setiap Proxmox, server Proxmox. Data tersebut tersimpan di layanan penyimpanan lain gitu. Tapi nanti ketika kita hubungkan ke klaster data utama, maka semua Proxmox akan bisa mengakses si layanan storage tersebut ya. Kita coba dulu saja untuk menghubungkan. Yang pertama kita siapkan dulu NAS-nya ya. Kita siapkan NAS-nya ya, seperti yang tadi saya sampaikan. Saya sudah menyiapkan NAS-nya menggunakan OMP. Saya anggap kalian sudah bisa setting install dan konfigurasi basicnya. Jadi saya akan hanya menjelaskan langkah untuk membuat service dari NVS-nya saja. Nah, IP dari NAS-nya adalah 0248. Untuk si OMP ini diinstal di VirtualBox juga, tapi dia menggunakan koneksi bridge ya, koneksi bridge juga ya. Kita lihat nih, nah, dia pakai bridge juga, jadi terhubung secara langsung di jaringan yang sama dengan Proxmox. Oke, kita buka si OMP-nya dengan IP 192.168.0.248 ya. Oke. Yang pertama yang harus kita siapkan adalah share ya, share foldernya ya. Share foldernya ini sudah saya buat sih ya, tapi saya buat ulang saja untuk sebagai contoh. Proxmox 2 misalkan ya, seperti itu. Nah, kita simpan di sini saja. Terus nah, ini untuk write-nya kita pilih yang everyone ya. Everyone, save. Nah, selanjutnya kita masuk ke service. Nanti NVS-nya pastikan harus sudah enable ya, seperti ini udah enable ya. Terus kita masuk ke share di settingan NVS-nya, kita masukkan yang Proxmox 2 tadi yang telah kita siapkan.
Jangan lupa juga ini pindahkan untuk permissionnya jadi read and write. Terus klien yang bisa mengakses saya masukkan ini boleh langsung tembak ke IP salah satu atau pakai range juga boleh, tapi saya akan pakai network saja sehingga yang bisa mengakses adalah jaringan dengan network 0.0 atau dengan IP 0.192.168.0.1 sampai 254. Oke, save saja seperti itu. Jangan lupa di apply. Tunggu beberapa saat. Nah, sepertinya sudah. Kita lihat sudah. Kita cek ulang di bagian storage, share foldernya udah kita siapkan. Direktori Proxmox 2 yang akan kita sharing ke NVS. Terus service NVS-nya juga kita lihat. Ini udah kita masukkan. Terus NVS-nya juga sudah aktif ya. Oke, kita coba hubungkan di data utama ini. Kita pilih bagian storage. Nah, ini kelihatan ada lokal dan lokal LVM ya. Ini adalah storage dari si Proxmox-nya secara langsung. Nah, kita akan hubungkan storage atau tambahkan storage baru dengan koneksi NVS atau kita membuat menggunakan layanan NVS. Kita buat di sini NVS strip OMV. Servernya ketik 191.168.0.248. Nah, ini ada Proxmox 2 ya. Proxmox 2 yang tadi kita buat. Nah, di sini boleh kalian pilih semua ya, saya pilih semua aja ya. Atau misalkan mau menyimpan hanya kontainer template sama kontainer ya, backup file, boleh pilih yang mana saja, tapi saya akan masukkan semua dulu saja biar lengkap. Ini sesuai keinginan saja ya. Add, tunggu beberapa saat. Nah, nanti akan terbaca seperti ini ya, dan terlihat bahwa di setiap Proxmox sekarang ada NPS OMP, NPS OMP, NPS OMP ya. Tunggu beberapa saat untuk sinkronisasi sinkronisasi dari NVS-nya. Nah, ini udah jalan, yang ini masih udah jalan juga ya. Nah, sekarang udah ada NPS dari si OMP-nya. Nah, share storage ini sekali lagi gunanya untuk apa? Jadi ketika nanti kita mengaktifkan migrate atau HA, kita akan hanya memindahkan node-nya saja tanpa memindahkan volume dari si kontainernya atau si virtual machine-nya, image virtual machine-nya ya. Sehingga tidak memerlukan waktu yang lama untuk memindahkan datanya ya. Data si server yang atau si kontainer yang akan kita buat. Selanjutnya kita akan coba membuat template dulu. Oke, kita ke NPS OMV dulu. CT template. Nah, kontainer template ya. Kita bisa download ya, download template-nya seperti ini. Ini kebetulan banyak, lumayan lah ya. Lumayan template-nya sudah disediakan oleh Proxmox-nya, cuman kalau kita download butuh waktu yang lama karena bandwidth saya juga nggak terlalu wah banget. Jadi saya akan mengupload saja template yang sudah saya download sebelumnya untuk menghemat waktu ya. Oke, upload saja.
Nah, ini adalah template dari Debian 11 standar ya. Kita coba buat server Debian ya dengan format kontainer. Kenapa saya tidak menggunakan virtual machine? Karena virtual machine ini membutuhkan spek yang lebih besar daripada ketika membuat kontainer. Sedangkan komputer saya juga komputer standar, sehingga kalau menggunakan VM, ketika nanti uji coba si HA-nya atau migrate-nya membutuhkan waktu yang lama, ya, membutuhkan waktu yang lama sehingga nanti durasi videonya akan lebih panjang lagi. Nah, saya mutusin untuk uji coba untuk kontainer saja. Mungkin nanti di video-video selanjutnya terusan dari ini kita akan coba yang virtual machine ya. Oke, kita buat di salah satu kontainer. Maaf, kontainernya akan kita buat dari salah satu Proxmox ya. Kalau kita lihat di npsomp di Proxmox 2 udah ada Debian juga tuh, jadi kebaca semua ya. Kebaca semua. Nah, kalau kita tidak menggunakan share storage, misalkan saya uploadkan template-nya di PM1, maka template tersebut tidak akan terbaca di PM Proxmox 2 dan Proxmox 3. Tetapi karena saya menggunakan share storage ya, ketika saya mengupload di salah satu VirtualBox dengan salah satu Proxmox di share storage-nya, maka di share storage yang lain juga akan terbaca karena kan directory share storage yang sama. Oke, kita buat kontainernya dulu di Proxmox PS1 create PM ID 500, name-nya misalkan Debian atau web server ya. Web server, next. OS-nya, oh maaf, ini kita create virtual machine ya, salah. Harusnya create container ya, harusnya create container karena saya menyediakan template container ya. PM1, city-nya 500, hostname-nya misalkan web server, password-nya terserah kalian, yang mudah diingat saja karena hanya untuk uji coba. Template-nya kita ambil dari share storage karena kalau kita di lokal kan nggak ada tuh. Kalau di npsomp karena kita uploadnya di npsomp, kita akan ada tuh Debian ya. Disknya oke, bawaan aja 8 GB, CPU-nya 1 core saja, memorinya 512 karena virtual Proxmox-nya juga cuman 2 GB, jadi saya pilih 512 saja. Networknya bawaan saja, jangan lupa dikasih IP 200/24. IP-nya disamakan dengan networknya ya, 1 titik 1. Oke, konfirmasi. Oh iya, sambil nunggu si CT-nya berjalan, saya tidak membahas settingan awal si Proxmox-nya. Jadi kalian saya anggap bisa settingan awal Proxmox ya. Settingan awal Proxmox-nya. Oke, udah ada tuh. Kita jalankan. User root, password saat nah ya, kita lihat IP-nya sudah ada, pt update udah connect juga. Kita cek di komputer kita, cek koneksi ke ping 192.168.0.200 minte. Oke, connect dengan baik ya, connect dengan baik. Coba kita install apt install atau
atau kita upgrade dulu. Kalau upgrade agak lama sih ya, jadi kita install aja lah apt install Apache 2. Yes. Kita coba web server sederhana saja, apakah Apache-nya berjalan dengan lancar atau tidak gitu ya. Oke, coba lihat. Nah, ini udah jalan ya, 200. Udah jalan dengan baik. Nah, sekarang kita akan coba fasilitas dari klasternya, yaitu migrate ya. Migrate itu memindahkan live migrate ya, live migration. Kita bisa memindahkan layanan si kontainer ini atau layanan server si web server ini ke Proxmox yang lainnya. Pada saat kapan penggunaan live migrate ini? Pada saat nanti kalau misalkan kita mau maintenance di Proxmox 1 misalkan, tapi layanan si web servernya masih dibutuhkan atau masih ingin digunakan atau masih ada klien yang menggunakan ya. Walaupun nanti pada saat akses migrate juga ada jeda ya sedikit ya, sekian menit ada jeda. Nah, nanti ketika maintenance virtual Proxmox yang pertama, nah, kita pindahkan ke Proxmox yang kedua atau ketiga, nah layanan akan tetap berjalan gitu, sehingga kita bisa memaintaince dari si Proxmox pertama ini ketika ada maintenance. Kita coba aja anggap si Proxmox PE3 ini Proxmox 1 ini sedang maintenance lah ya, akan maintenance. Nah, kita masuk ke migrate, pilih mau ke Proxmox mana yang akan dipindahkan. Nah, kita juga bisa lihat ya, ketika misalkan Proxmox yang lain sedang menggunakan berapa persen dari si hardware-nya, kita bisa lihat mana yang paling kosong saja. Ya, kebetulan yang ini kan hanya untuk uji coba, jadi masih pada kosong. Kita masuk ke Proxmox yang kedua saja, lalu migrate. Nah, pada saat migration seperti ini, karena kita sudah menggunakan share storage, jadi pasti cepat. Tidak akan ada perpindahan yang signifikan ya. Dan kalau kita lihat pingnya juga, nah ini langsung berjalan. Ya, RTO-nya itu sebentar aja itu. Ya, kalau kita lihat di sini perpindahannya sukses ke virtual machine 3, atau kita lihat secara real time deh ya. Ini pingnya kita kecilin aja nih. Nah, kita coba pindahkan lagi aja nih, migrate ke PE3 ya. Nah, kalian perhatikan di sini, ini akan ada RTO ya, koneksi yang putus sebentar sampai si kontainernya pindah ke PE3 tuh. Udah pindah ya. Kita tunggu sampai connect lagi ya. Kalau kayaknya ketika dipindahkan untuk yang kedua kali agak lumayan lama ya. Ini sekali lagi tergantung hardware ya. Tergantung hardware, karena kondisinya hardware-nya ini kita menggunakan virtual dalam satu hardware yang sama gitu ya. Jadi mungkin kalau menggunakan hardware real sih akan lebih cepat saya rasa. Nah, ini juga sudah jalan ya. Sudah jalan. Kita lihat layanannya. Tadi kita uji coba di layanan yang Apache, dan Apache-nya masih jalan tuh ya. Tidak merubah IP dan tidak merubah koneksi lain-lainnya ya, masih jalan dengan lancar. Nah, itu migration dengan menggunakan share storage ya. Nah,
Kalau misalkan NPS-nya mau pakai Debian biasa, misalkan nggak pakai NAS, bisa nggak kita coba aja ya, coba aja apakah bisa atau tidak. Kebetulan juga saya sudah menyiapkan script untuk si install NPS-nya nih di Debian, dan saya juga sudah menyediakan Debian yang belum terkonfigurasi. Ini Debi clone. Saya menggunakan Debian 12. Saya running saja. Nah, OMP ini saya menggunakan RAM 1 GB, Debian juga menggunakan RAM 1 GB. Karena hanya untuk kebutuhan uji coba, tidak menggunakan traffic yang tinggi, saya kira masih sanggup ya. Nah, ini kita akan membuat layanan NAS menggunakan Debian ya. Oke, kita coba akses lewat SSH. SSH IP Debiannya oke, udah masuk. Langkah pertama kita install si NPS kernel servernya ya. Nah, oke, terus selanjutnya kita buat folder si Proxmox-nya. Saya zoom nih, mau dicatat silahkan ya. Kita lihat apakah sudah ada folder Proxmox. Terus kita kasih hak akses atau permissionnya ya, permissionnya dengan permission yang full akses ya, 777 ke folder tersebut. Jadi user, group, dan other atau user lain kita berikan akses yang full akses saja. Oke, terus kita ekspor, kita daftarkan direktori yang akan kita ekspor ke NVS-nya. Nah, ini udah saya siapkan juga scriptnya. Di script yang paling bawah, di bagian ini kalian pastikan ya, dengan network yang sudah yang ada di jaringan kalian yang diperbolehkan untuk mengakses, dan jangan lupa VAT-nya ya. Nah, di sini saya belum sesuaikan ternyata. VAT-nya sesuaikan, namanya kan tadi yang saya buat itu Proxmox ya. Oke, kalau sudah di Ctrl X Y enter dan kita restart layanannya. Layanan si NVS servernya. Udah, kita coba hubungkan ya ke data center, data utamanya. Terus di bagian storage kita add, kita tambahkan NVS-nya lagi. Kita kasih nama NVS DB ya. IP-nya tadi 192.168.0.10. Nah, ini akan terbaca ya. Kalau diklik di sini tidak terbaca, ya pastikan layanan NVS-nya berjalan dengan lancar ya. Kalau tidak terbaca. Oke, di sini kita samakan saja kayak tadi ya. Add. Nah, sekarang sudah terbaca juga tuh ya. Dan di semua Proxmox sekarang juga udah mulai diproses tuh ya. Tapi masih tanda tanya, kita tunggu beberapa saat. Oke, masih sinkronisasi. Ya, ini udah selesai, PM2 udah selesai juga. Dah, kita coba untuk membuat kontainer tapi di Debi yang di NPS Debi ya. Kita coba
paket ID-nya 501, kita di P1 aja, atau kita ya di P1 aja lah ya. Ya, di Proxmox 1, hostname-nya web server 2, passwordnya dimasukkan saja, yang penting kalian ingat. Next, template-nya kita pakai yang dari OMP saja, Debian 11 disk. Nah, yang ininya baru kita pilih yang Debi ya, kita simpen disknya ke Debi. Di sini kan ada pilihannya tuh, ada OMP ke LPM, karena kita yang tadi OMP udah kita coba simpen si kontainernya di situ. Kita coba simpen kontennya di Debi, tapi kita ambil template-nya di OMP gitu ya. Oke, sama network 192.168.0201 prefix 24. Oke, gateway-nya 192.168.0.1, DNS-nya juga sama 192.168.0.1. Ini sesuaikan dengan jaringan kalian ya. Oke, proses pembuatan. Kalau kita mau lihat sebenarnya benar-benar connect ke Debian yang kita buat atau tidak, bisa dilihat di sini. Nah, di sini ada trafficnya tuh ya. Debian ini dia ada trafficnya tuh jalan. Dan kalau kita lihat di folder yang tadi kita buat di Debian, ls/home/proxmox, nanti udah ada isinya tuh, dump, image, private, snipe, dan template ya. Itu adalah isi dari direktori yang dibuat secara otomatis oleh Proxmox ketika kita menghubungkan NVS dari Debian kita ke Proxmox. Yang di OMP juga sama ya. Oke, kita coba jalankan. Oh yes, salah password, maaf. Oke, kita coba langsung saja IPA, terus kita coba koneksinya ping 192.168.0.201 minte. Connect berjalan dengan baik. Kita install apt install apache 2 mini. Oke, terinstall dengan baik juga. Kita coba buka. Dicoba web servernya 201. Ya, jalan juga ya. Yang ini yang 200 juga masih jalan, 21 juga jalan. Nah, kita coba untuk menggunakan migrate. Apakah dengan NVS yang ada di Debian sama-sama bisa ya. Kita pindah ke PE2. Kita lihat pingnya. Nah, ini ada RTO, kan ada perpindahan ya, perpindahan. Kalau kita lihat di Proxmox udah pindah ya dari PE1 ke PE2 ya. Dan mungkin kalau menggunakan server yang real tanpa menggunakan virtual, mungkin prosesnya akan lebih cepat ya. Bisa jadi tidak ada delay atau tidak ada proses RTO atau koneksi terputus gitu ya. Sekali lagi karena ini menggunakan virtual VMware untuk uji coba si Proxmox ini.
Udah jalan lagi, kita coba layanan webnya masih jalan ya, berarti ya. Nah, dengan ini kita sudah menjalankan migrasi dari si cluster tersebut. Terus bagaimana kalau misalkan tiba-tiba si salah satu Proxmox yang sedang menjalankan kontainer ya, itu mati mendadak? Apakah si servernya masih tetap jalan atau enggak? Ya, kalau dalam keadaan konfigurasi seperti ini, ketika salah satu server, contoh di sini server dari Proxmox 2 mati nih, entah itu koneksinya loss atau misalkan tiba-tiba komputernya mati. Kalau dalam kondisi seperti ini, si kontainer tidak akan berpindah atau migrasi secara otomatis, ya, karena perpindahannya harus dilakukan secara manual oleh kita. Nah, ada fasilitas yang bisa membuat hal tersebut ketika salah satu anggota dari cluster ini misalkan disconnect, maka si kontainer yang ada di situ bisa berpindah ke Proxmox lain secara otomatis, disebut high availability tadi. Saya akan pindahkan kembali ke PS1 semua kontainernya, karena PS1 kita anggap sebagai Proxmox utama ya. Nah, sebenarnya kalau si servernya kuat atau fisiknya kita kuat, kita close ini terus migrate ini secara otomatis bisa ke sana ya. Cuman takutnya karena speknya kurang memadai, jadi saya nggak tunggu sampai selesai dulu aja ya. Nah, ini kita pindahkan juga ke PS1. Oke, sambil kita lihat nih resource-nya di summary, kita pantau. Nah, kita kelihatan ya CPU dari Proxmox 1 meningkat dan penggunaan memorinya. Nah, ini karena sedang perpindahan ya. Oke, nah ini sudah berjalan ya, tapi bingung ya, PM yang kosong kok RAM memorinya lebih sedikit. Oke, lanjut aja lah. Nah, ini udah berjalan juga, kalau kita lihat di kontainernya masih jalan juga lancar ya. Nah, kita langsung ke H saja ya, atau high availability tadi, masuk ke data center. Terus di bawah ada menu HA seperti ini. Kita buat grup dulu ya, kita buat grup HA-nya. Nah, untuk grup HA ini minimal ya quorumnya itu atau minimal yang harus digabungkan dalam grup HA-nya itu adalah 3. Jadi HA ini tidak bisa dijalankan dengan ukuran atau dengan jumlah Proxmox 2. Itu minimal 3 atau lebih, itu diperbolehkan. Kita tulis data utama saja. Data utama boleh. Nah, di sini prioritinya kita nilai yang paling tinggi di server tersebut akan diutamakan untuk menjalankan kontainer atau PM dari si server. Oke. Kita coba prioritasnya PS1 2 karena Proxmox-nya yang utama ya itu. Terus PE2-nya 1, PE3-nya 0. Nah, tadi kalau misalkan pada saat saya lupa, harusnya web servernya masih di PE2 dan PE3 ya.
Kalau kita misalkan, ini misalkan saja kalau kontainernya masih ada di PE2 dan PE3 ya, Proxmox 2 dan Proxmox 3, ketika kita prioritaskan Proxmox 1, maka otomatis nanti si kontainer-kontainer yang ada di PE2 dan PE3 akan berpindah secara otomatis ke Proxmox yang lebih diprioritaskan. Gitu ya. Kita create saja. Nah, ini udah ada ya kelompoknya. Terus kita pilih sekarang mana kontainer yang akan kita HA, high availability, kita pindah. Oke, di sini ada dua, kita pilih salah satu agar kita tahu yang tidak dipilih itu nggak akan pindah gitu ya. Kita pilih yang 500 saja, web server yang ada di 500. Add saja. Nah, ini HA-nya sudah kita daftarkan. Ya, prosesnya juga udah selesai. Nah, kita coba sekarang. Kita coba putuskan ya, putuskan jaringan dari, atau anggap saja disconnect si Proxmox 1 ya. Kita lihat VMware dari Proxmox 1 yang ini. Kita coba koneksikan, koneksinya diputus. Di sini disconnect aja nih di sini ya. Koneksinya ini uji cobanya ya. Kalau di menggunakan komputer real ya, ini anggap sebagai si kabelnya kita cabut gitu. Si komputernya kita cabut. Disconnect. Oke, kita lihat. Nah, ini ada disconnect tuh ya, terbaca bahwa PS1 sedang keadaan offline. Nah, kok nggak langsung pindah ya, karena kita harus menunggu proses ya. Ya, sekitar 5-4 menit kita coba saja lihat apakah ada perubahan atau tidak ya. Dan ini pun untuk koneksi terputus karena kan mati tuh ya. Koneksi terputus. Koneksi terputus, dan ini juga layanan pun tidak akan ada. Ya. Karena tadi terputus. Nah, saya tidak melakukan apapun, tidak melakukan migrate, kita tunggu saja apakah berpindah secara otomatis atau tidak. Oke, kayaknya lupa tuh tadi mikrofonnya saya nonaktifkan ya, padahal saya udah ngejelasin loh dari tadi ya. Tapi nggak apa-apa lah ya, anggap saja saya ulang sedikit saja lah ya penjelasannya. Tadi kalau kalian lihat di video-videonya, walaupun tidak ada audionya, itu ada perpindahan antara
Proxmox 1 ke 2. Nah, sekarang sudah pindah ke 2 ya. Tadi ketika Proxmox 1 mati, dia otomatis kedua walaupun agak lama karena memang sekali lagi hardware-nya menggunakan hardware yang minimum. Jadi kecepatan perpindahan node container di antar Proxmox itu ketika HA ya tergantung si kecepatan dari si servernya juga. Nah, ini sedang proses kita coba aktifkan PS1-nya ya, Proxmox 1-nya apakah berpindah secara otomatis kembali karena prioritas paling utama dari 3 Proxmox ini adalah Proxmox ke 1. Sebenarnya tadi juga saya sudah jelaskan bahwa Proxmox ini hanya bisa berjalan ketika high capability ini bisa berjalan ketika 3 Proxmox ini sedang berjalan gitu. Tadi ketika uji coba Proxmox 1 dimatikan, itu otomatis walaupun agak lama dalam uji coba ini berpindah ke Proxmox yang kedua. Nah, tetapi ketika hanya ada tersisa 2 yang aktif, ya, misalkan Proxmox 2 dan Proxmox 3 dan kontainernya sudah berpindah ke Proxmox kedua, Proxmox ke 1 masih dalam keadaan tidak aktif, si Proxmox kedua mati, dia akan berpindah secara otomatis ke dia tidak bisa berpindah karena hanya 2 Proxmox yang aktif gitu. Jadi tetap butuh 3 Proxmox yang aktif. Nah, ini ketika Proxmox pertama hidup kembali, kenapa kontainer yang 501 ini kenapa nggak jalan? Karena di optionnya kita tidak mengaktifkan start at boot ya. Jadi ketika si Proxmox itu dalam keadaan disconnect atau shutdown, si kontainernya akan ikut tidak berjalan ya, atau tidak running. Jadi agar misalkan si Proxmox itu menjalankan kontainernya ketika sedang aktif, kita bisa pilih di sininya start boot yes. Nah, nanti walaupun dalam keadaan disconnect dan connect kembali atau hidup kembali, si kontainernya akan berjalan dengan lancar ya. Nah, kita tunggu beberapa saat. Oke, sambil menunggu apakah berpindah atau tidak, kita bahas deh apa perbedaan penggunaan NPS menggunakan OMP. OMP ini adalah NAS ya, Network Attachment Storage, dan menggunakan Debian biasa. Kalau menggunakan NAS, kita gampang dalam memanajerial si storage-nya. Misalkan ingin menambahkan storage baru, mengelola storage dan lain-lainnya, ini lebih mudah. Atau kita menggunakan RAID ya. Itu lebih mudah dalam memanage sebuah data. Tetapi kalau menggunakan Debian bukannya tidak bisa. Bisa juga, cuman semuanya full text gitu. Walaupun sebenarnya pada settingan pertamanya lebih simple di Debian karena kita tinggal install pakai script jalan. Tapi untuk selanjutnya maintenance-nya agar lebih ribet di Debian atau di Linux murni. Sebenarnya boleh pakai Debian, boleh pakai CentOS, boleh pakai apapun itu, yang penting bisa install NPS, sebenarnya bisa juga sih. Cuman kalau misalkan pakai NAS ya, NAS juga boleh pakai TrueNAS, FreeNAS, NAS-NAS yang lain, Synology NAS misalkan, itu juga bisa ya. Tapi saya lebih familiar di OMP, jadi saya menggunakan OMP. Oke, yang ini udah jalan. Oke. Nah, sepertinya tidak berpindah otomatis. Nah, kita bisa kalau udah jalan seperti ini bisa dimigrate aja ya sebenarnya. Kita coba migrate aja lah.
Nah, ini berpindah juga secara otomatis ya. Oke, udah jalan juga ya. Jadi dua-dua server ini jalan dengan lancar. Nah, untuk percobaan terakhir kita coba prioritinya kita rubah deh. Yang ketiga ini kita rubah menjadi 2, yang ini menjadi 0, yang ini menjadi 1. Oke. Kita akan coba putuskan yang PE1 ya. PE1 kita putus, pindahnya harusnya ketiga sih karena prioritasnya lebih tinggi ya. Kita coba deh. Kita diskonekkan PE1. Kita coba lihat. Nah, ini udah disconnect. Nunggu lagi ya, agak lama juga sih. Udah berapa menit nih videonya nih? Wah, udah 1 jam juga ternyata. Nanti di beberapa part saya coba untuk lebih dipercepat deh ya. Atau kalian bisa dipercepat aja nontonnya ya. Ya, untuk uji coba kali ini untuk prioritas kayaknya atau kenapa nih masuknya ke prioritas yang lebih kecil ya. Tadinya sih saya harapannya masuk ke prioritas yang lebih besar ke PIA 3, tapi nggak apa-apa lah ya. Yang penting si high availability-nya berjalan dengan baik. Oke, saya kira cukup ya. Nanti kita update lagi untuk uji coba tentang Proxmox H ini di video berikutnya. Mudah-mudahan secara sederhana kalian bisa mencoba teknologi Proxmox dengan menggunakan HA ini ya. Gitu, dengan menggunakan fasilitas komputer seadanya. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Saya tutup videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.